Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyiti binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Di maqalah yang kedua, wal maqalatus tsaniyah, maqalah yang kedua, di sini musannif atau penyusun kitab ini mengutip sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaknya bagi kalian untuk duduk-duduk bersama dengan para ulama. Atau bisa juga kita terjemahkan, hendaknya bagi kalian untuk hadir di majelis-majelisnya para ulama. Ai al-amilina, yakni mereka yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan ulama yang sekedar pandai beretorika dan pandai berkata-kata, tapi juga terbukti dalam amal kesehariannya. Wastima'i kalamil hukama, dan hendaknya juga kalian menyimak baik-baik perkataan para ahli hikmah. Siapa itu para ahli hikmah? Ai al-alimina bizatillah, yang mereka yang kenal dengan Allah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang mereka perkataan dan perbuatannya itu benar. Dalam bahasa yang lain, ahli hikmah di sini bisa juga kita terjemahkan sebagai para sufi atau mutasawwif, yang mereka benar tentu tasawufnya ya, bukan tasawuf yang meninggalkan sholat, tapi tasawuf yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyiti binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Ay al-ilmin nafi', yakni ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang kering, bumi yang mati, tanah yang kering ya, dengan air hujan. Nah, kalau coba kita refleksikan dalam keseharian kita, mungkin ada kalanya kita mengalami lemah iman, atau bahasa agamanya, bahasa Arabnya itu futur. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi keadaan itu adalah cobalah untuk berhadir ke majelisnya para ulama. Karena bisa jadi ketika kita melihat bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana ilmu yang beliau sampaikan, hikmah yang beliau sampaikan, bisa jadi itu akan menggugah hati kita untuk kembali bersemangat dalam beribadah. Maka dari itu disampaikan tadi, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah atau ilmu yang bermanfaat. Wa fi riwayat At-Tabarani an Abi Hanifah, dari sebuah riwayat yang oleh At-Tabarani dari Abu Hanifah, beliau mengatakan, jalisul kubara, duduklah bersama dengan orang-orang tua atau orang-orang besar ya, wasailul ulama, dan bertanyalah kepada para ulama, wa khalitul hukama, dan akrablah dan dekat-dekatlah kalian dengan para ahli hikmah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ini dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama saja, jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubara. Ini adalah sebuah kalimat singkat namun berisikan nasihat yang cukup dahsyat ya. Yang pertama, jalisul kubara, duduklah bersama dengan orang-orang tua atau orang-orang besar. Pelajarannya adalah, nasihat beliau di sini adalah biasanya ya orang-orang tua atau para sesepuh itu dengan umurnya yang panjang, dengan pengalamannya yang sudah sangat banyak, yang sudah tahu manis pahitnya kehidupan, biasanya beliau-beliau para sesepuh ini bisa mewariskan kebijaksanaan kepada kita, bisa mengajarkan kebijaksanaan karena pengalaman hidupnya sudah banyak sekali, sehingga kita belajar bagaimana caranya menyikapi kehidupan dunia ini dengan bijak.
Atau minimal kita dapat pelajaran hidup dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Barangkali beliau dulu pernah di umur 20-an tidak pernah merencanakan keuangannya, maka diajarkan kepada kita, kepada anak-anaknya atau kepada anak didiknya agar memperhitungkan dengan baik bagaimana cara mengelola keuangan di usia 20-an agar tidak boros dan impulsif, agar tidak hari-hari healing gitu ya. Ada juga porsi di mana kita harus menabung untuk mempersiapkan masa depan. Dan semisalnya ya. Kemudian yang kedua, wasa'ilul ulama, dan bertanyalah kepada ulama. Yakni bertanyalah kepada para pakar, kepada expert yang relevan di bidangnya. Jika Anda ingin bertanya tentang agama, maka bertanyalah kepada ustadz, kepada kiai. Jika Anda bertanya tentang kesehatan, maka tanyakanlah kepada praktisi kesehatan, dokter, dan lain sebagainya. Jika Anda ingin bertanya bagaimana caranya memperbaiki AC, maka tanyalah mereka yang memang pakar di bidang tersebut. Adalah salah alamat seandainya teman-teman bertanya tentang bagaimana cara menanam pohon kepada seorang ustadz, karena ustadznya belum tentu tahu tentang itu, karena spesifikasinya seorang ustadz itu adalah di ilmu agama. Kalau Anda ingin bertanya tentang cara menanam pohon, tentu lebih tepat jika Anda bertanya dengan mereka yang mengambil pendidikan di bidang pertanian atau praktisi di bidang pertanian, perkebunan lah. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada mereka yang tahu, yang pakar dan relevan dengan bidangnya. Di sini kita perlu meletakkan persoalan ini secara proporsional. Jadi semua orang ada bidangnya, semua bidang ada orangnya. Tidak bisa kemudian kita bertanya tentang hal apapun kepada seorang ustadz, karena lagi-lagi seorang ustadz itu biasanya spesifikasinya beliau itu belajar di bidang ilmu-ilmu agama. Belum tentu beliau belajar ilmu-ilmu lain kayak ekonomi kah, kedokteran kah, kesehatan, perkebunan, pertanian, itu belum tentu. Jadi letakkan semuanya sesuai dengan porsinya. Anda bertanya tentang kesehatan, tanya kepada pakarnya. Bertanya tentang pertanian, tanyalah kepada mereka yang mengerti di bidang tersebut. Kenapa? Karena dengan kita bertanya kepada para ulama, kepada mereka yang pakar, itu akan menambah keilmuan kita, akan mengasah nalar pikiran kita. Sehingga itu akan membuat otak kita encer. Jika yang pertama tadi membuat kita semakin bijaksana dan tidak mengulang kesalahan para pendahulu kita, maka yang kedua ini akan membuat otak kita encer. Kemudian yang ketiga, wa khalitul hukama, dan kalian hendaknya membersamai para ahli hikmah. Nah, ini nanti akan kita singgung sambil baca kalimat selanjutnya ya. Fa innal ulama salah satu aqsamin, yaitu maka sesungguhnya para ulama itu ada tiga jenis orang alim gitu ya, ada tiga jenis ulama. Yang pertama itu adalah al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala, para ulama yang alim tentang hukum-hukum Allah, atau ini bisa juga kita artikan sebagai para fuqaha, para ahli fiqih. Nah, wahum ashabul fatwa, yaitu mereka yang ahli dalam berfatwa. Kemudian wal ulama bidzatillahi faqat, dan para ulama yang alim tentang zatnya Allah saja, atau mereka yang dekat dengan Allah, yang ahli ibadah lah. Mungkin tidak sefaqih, tidak seahli fatwa yang pertama, tapi yang kedua ini itu ibadahnya biasanya istimewa sekali, sehingga mereka mencapai satu kedekatan tertentu dengan Allah. Wahum al-hukama, dan mereka itu adalah para ahli hikmah. Fafi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlaq, karena dengan membersamai para ahli hikmah, mereka yang memiliki kedekatan yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu biasanya akan memberikan inspirasi kepada kita untuk meniru akhlaknya mereka, terus kaifiyah ibadahnya mereka, cara beribadahnya mereka. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah, karena mereka itu, karena beliau itu hatinya disinari dengan cahaya ma'rifat kepada Allah, karena saking dekatnya dengan Allah tadi. Nah, dari beberapa riwayat yang kita baca tadi dan penjelasan dari penulis kitab ini, kita bisa simpulkan setidaknya ada 3 manfaat ya yang didapatkan dengan membersamai para ulama. Yang pertama itu adalah menambah kebijaksanaan kita,
dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua itu adalah menambah kecerdasan akal kita, menambah nalar pikiran kita agar semakin tajam. Yang ketiga, bagaimana agar hati kita selalu bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu tercermin dengan akhlak kita yang semakin baik setiap harinya. Maka dari itu, seandainya kita itu sudah mencoba mendekati para ulama, hadir di majelis-majelisnya para ulama, namun tidak mendapatkan satu dari tiga hal ini, maka kita patut bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan-jangan niat kita mendekati para ulama selama ini salah. Apakah hanya untuk pencitraan misalnya, atau hal-hal lain? Itu perlu kita introspeksi. Karena itu tadi seperti disebutkan oleh musannif penyusun kitab ini, membersamai para ulama itu adalah salah satu wasiat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya karena dia bisa mendatangkan manfaat yang tiga tadi, menambah kebijaksanaan, menambah kecerdasan akal, dan membersihkan hati serta memperbaiki akhlak. Nah, maka dari itu dalam riwayat lain yang dikutip juga oleh penyusun kitab ini, sebuah riwayat dari yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati, akan datang sebuah zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha, di mana mereka akan lari, akan kabur, tidak peduli, tidak mendengarkan para ulama dan para ahli fikih. Fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin, maka Allah akan menguji mereka dengan 3 buah bala, 3 buah musibah. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim, Allah akan mengangkat berkah dari semua usahanya mereka. Wasaniyah, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, Allah akan Allah akan mengutus kepada mereka seorang raja, seorang penguasa yang zalim. Wasalisah, dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya, mereka akan keluar dari dunia atau meninggal bighairi imanin, dalam keadaan tanpa iman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya yang untuk menambah value kita dari hari ke hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.